Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bertemu di video pembelajaran kali ini, masih di Irfan Media. Kali ini kita akan membahas mengenal berbagai jenis website dan fungsinya. Dan saya Muhammad Irfan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Apa itu website? Website adalah sebuah halaman yang menyajikan informasi baik tulisan, gambar, suara, ataupun video yang bisa ditanamkan ataupun diletakkan di dalam sebuah server ataupun hosting, di mana untuk mengaksesnya diperlukan jaringan internet. Jadi apapun itu yang ada tulisannya, gambar, suara, ataupun video dan itu bisa diakses menggunakan internet, itu adalah website. Nah, website itu biasa sering kita sebut dengan web, site, situs, ataupun situs web. Agar website itu bisa diakses oleh pengguna, diperlukan dua komponen yang harus ada, yaitu domain dan hosting. Sebetulnya masih ada lagi, yaitu adalah server. Tetapi server itu biasanya untuk para developer. Jadi misalkan ada perusahaan penyedia jasa hosting, itu dia pasti mempunyai server. Nah, server itu nanti ada suatu tempat yang khusus yang itu ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada berbagai jenis komponen di sana, dan sifat tatanannya tuh di rak-rak gitu. Ada rak server namanya. Oke, nanti kita akan dijelaskan lagi apa itu domain, apa itu hosting. Nah, ini adalah perbedaan domain, hosting, dan server. Jadi domain itu adalah alamatnya. Jadi kalau misalkan Anda punya rumah itu punya alamat, nah itu adalah domainnya. Jadi katakan UST itu ada di mana? Jalan Batikan, UH3, Umbulharjo, Yogyakarta. Itu adalah alamatnya, domainnya. Kalau website, domainnya apa? Misalkan www.irfan.com atau www.rafandahijab.com. Itu adalah domainnya. Kemudian website itu adalah kontennya. Misalkan kalau irfan.com, kontennya apa? Tentang pendidikan, tutorial, dan sebagainya. Kalau rafandahijab.com apa? Kontennya tentang e-commerce, jualan baju, dan sebagainya. Itu adalah kontennya. Kemudian ada web hosting. Web hosting itu adalah aset yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi ada tanah, ada banyak. Nah, tanah itu adalah hostingnya. Jadi dari sebuah tanah itu, sepetak tanah itu bisa dibangun rumah. Bisa berbagai rumah, beberapa rumah, atau hanya satu rumah besar dengan berbagai banyak kamar ataupun pernak-pernik di sana. Sehingga nanti akan ada istilah yang namanya set hosting dan hosting. Nah, sedangkan server itu adalah suatu rumah ataupun suatu alat yang digunakan untuk menyimpan ataupun juga ketika ada pengguna saya ingin mencari artikel di Google misalkan. Nah, nanti dari domain atau website Google itu kemudian lari ke server. Di server mencari dan di sana dikonekkan dengan berbagai layanan banyak di sana. Istilahnya adalah IP dan sebagainya, itu kompleks sekali. Nah, itu baru bisa diakses ke pengguna. Nah, ini adalah domain. Domain itu adalah nama yang sudah ditentukan dan diatur oleh suatu badan atau pengelola. Kalau di Indonesia sendiri, nama domain itu diatur oleh pengelolaan nama domain internet Indonesia, yaitu Pandi. Jika website itu diibaratkan suatu rumah, nah maka domain itu adalah alamat rumahnya.
Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini yang saya katakan tadi ada berbagai jenis hosting, yaitu adalah shared hosting dan cold hosting. Nah, kalau shared hosting itu adalah hosting yang dibagi oleh beberapa pengguna. Contohnya ini, kalau Anda sering mengamati website universitas, misalkan ustjogja.ac.id. Nah, itu dia punya satu hosting, kemudian dibagi. Ada beberapa layanan di sana, ada misalkan jurnal, ada per fakultas, per prodi dan sebagainya. Itu dipartisi. Jadi satu tanah itu kemudian dibagi. Oh, ini rumah utamanya, oh ini rumah yang kecil-kecilnya dan sebagainya. Itu adalah shared hosting. Sehingga kelemahannya adalah ketika banyak yang mengakses di sana, maka antriannya akan panjang sehingga kecepatan akses untuk membuka situs itu menjadi lambat. Kemudian kalau cold hosting itu adalah layanan hosting yang disimpan pada server yang terhubung melalui internet. Jadi itu lebih cepat seharusnya kalau cold hosting itu. Karena apa? Dia hanya satu hosting untuk satu pengguna ataupun satu website. Cold hosting. Hostingnya di awan. Kemudian adalah server. Server itu adalah sistem komputer yang menyediakan layanan tertentu dalam satu jaringan komputer. Fungsinya adalah untuk menjalankan fungsi perangkat lunak yang mengontrol akses untuk masuk ke dalam jaringan dan juga sumber daya yang terdapat di dalamnya. Jadi server itu harus tersimpan di dalam sebuah data center yang didukung oleh fasilitas lengkap. Nah, ini harus diperhatikan. Dia harus nggak pernah mati. Dia harus tetap dingin. Listriknya juga harus stabil. Nah, jadi server itu mungkin kecil tetapi sangat penting sekali. Jenis-jenis website. Tentu jenis-jenis website ini bergantung dari tujuannya. Contohnya, jenis website berdasarkan sifat. Sifatnya ini dinamis atau statis. Apa itu statis, apa itu dinamis? Statis itu dia cenderung tetap. Biasanya ini seperti company profile. Karena dia tetap ya profil, ya homepage, fitur-fitur dan sebagainya itu lebih tetap. Tidak bergerak ataupun tidak terus berubah. Seperti website berita itu kan selalu berubah. Ada penambahan konten ataupun ada penambahan fitur tertentu. Itu terus bergerak. Kemudian, jenis-jenis website berdasarkan platform. Ada CMS, yaitu Content Management System. Contohnya adalah WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop, dan sebagainya. Nah, adapun CMS yang paling banyak digunakan itu adalah WordPress. Sampai 50 juta pengguna. Silakan nanti dicari lebih detailnya. Kemudian ada website builder, yaitu website yang menyediakan pengguna itu bisa langsung membuat web semaunya seperti Wix, site builder, Weebly dan sebagainya. Jadi tinggal drag and drop dan sebagainya. Enak sekali. Ini tanpa harus punya keahlian ataupun kemampuan mengenai coding, desain grafis dan sebagainya. Kalau CMS itu masih ada sedikit harus desain grafis ataupun tahu coding dan sebagainya. Tetapi kalau website builder ini nggak perlu karena sudah interface-nya itu sudah sangat mendukung sekali untuk tinggal drag and drop, pilih warna, pilih logo sesukamu. Kemudian ada HTML dan CSS. Nah, ini adalah bagi orang-orang yang memang jago coding, benar membuat website dari nol. Dia menggunakan Notepad++, kemudian Text Wrangler ataupun Sublime Text.
Nah, tentu ada banyak sekali yang lain. Kemudian ada jenis website berdasarkan fungsinya. Di sini ada beberapa yang saya tuliskan, yaitu blog ataupun website pribadi, misalkan irfan.com. Kemudian, nah, biasanya kalau website pribadi itu ya hanya coret-coret unek-uneknya saja, jadi bisa berbagi traveling atau berbagi tutorial, ya intinya semaunya yang punya lah. Kemudian kalau toko online atau e-commerce itu ya tujuannya adalah untuk mendapatkan profit, jualan produk tertentu. Contohnya rafanhijab.com, dia jualan baju, silahkan diklik. Nah, karena kalau toko online itu dia harus bisa menampilkan produknya lengkap dengan deskripsi, pilihan warna dan sebagainya. Kemudian di back end itu dia harus punya fitur untuk merekap data penjualan, keuntungannya berapa, shipping dan sebagainya. Itu harus sangat lengkap di sana. Kemudian ada website perusahaan seperti UST Jogja ataupun payment.ust.ac.id. Kemudian ada konten marketing. Nah, kalau konten marketing itu biasanya dikaitkan dengan insight yang akan masuk ke perusahaan ataupun toko online. Jadi misalkan ada suatu toko online, misalkan rafanhijab.com. Selain dia menampilkan feed produk, dia juga menampilkan blog. Misalkan tips-tips untuk jualan online ataupun dan sebagainya. Kaitannya apa? Untuk meningkatkan marketing. Jadi bagaimana pengguna itu bisa masuk ke blognya tersebut, kemudian dia kepo terhadap toko online-nya. Kemudian ada organisasi ataupun instansi pemerintah. Contohnya ada setiap kabupaten itu pasti punya website instansi, biasanya menggunakan akhiran go.id. Ataupun kalau secara global itu menggunakan .org. Kemudian ada media sharing. Media sharing itu ya namanya media sharing, berbagi media, entah medianya dalam bentuk teks, bentuk foto, ataupun bentuk video. Ya, Anda kenal dengan Facebook, Twitter, kemudian YouTube, dan sebagainya. Kemudian ada komunitas online, jadi seperti forum tertentu. Contoh misalkan para penggiat jurnal, ada relawan jurnal Indonesia di sana, ada forum online-nya. Kemudian ada pecinta Innova misalkan, ada website ataupun forum yang membahas tentang Innova, ataupun pecinta asosiasi guru ataupun dosen itu pasti ada forum online-nya. Dan juga website berita, ini yang sering Anda buka, misalkan Detik, Sindo News, Liputan 6, ataupun yang lain. Itu pasti Anda sering buka website berita ini. Tentu karakteristik dari blog, toko online, website perusahaan, hingga website berita itu berbeda-beda. Nah, silahkan Anda coba buka berbagai jenis website ini, kemudian silahkan juga kenali apa sih yang harus ada di misalkan blog pribadi, toko online, website perusahaan dan sebagainya. Karakteristiknya seperti apa? Silahkan dicermati dan dikenali. Nah, termasuk kalau sekarang yang paling banyak diakses itu adalah website untuk pendidikan, yaitu e-learning. E-learning itu biasanya menggunakan learning management system seperti Moodle, WordPress untuk pendidikan itu juga ada. Nah, itu silahkan juga dikaji ataupun diamati. Oke, terima kasih. Ini sekian dari saya mengenai jenis-jenis website dan fungsinya.
Sekali lagi jangan lupa kunjungi irfan.com dan juga subscribe Irfan Media.